Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Budi Prasetyo. Untuk kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan salah satu modul yang ada di lab 6 ya. Di sini poin 6.3. Nah, labnya yang ini. Jadi membangun CI/CD pipeline menggunakan Jenkins. Nah, jadi di lab ini tuh ada beberapa tujuan ya. Yang pertama, salah satunya kita akan coba melakukan commit untuk si sampel app ke Git, lalu akan memodify sampel app dan push perubahannya ke Git, lalu akan mendownload dan menjalankan Jenkins Docker image, dan kita juga akan melakukan konfigurasi Jenkins, lalu menggunakan Jenkins untuk menjalankan sebuah build of your app, lalu menggunakan Jenkins untuk melakukan tes pada sebuah build, dan yang terakhir akan membuat pipeline di Jenkins. Langsung saja ke prakteknya ya. Di sini saya sudah mendownload si labnya. Lalu di sini saya juga sudah membuka si virtual mesinnya. Langsung lanjut ke labnya ya. Kita lewati part satunya, kita langsung ke part 2. Commit sample app ke Git. Jadi di sini kita akan membuat GitHub repository untuk melakukan commit file sample app yang kita buat di lab sebelumnya, dimana kita membuat akun GitHub-nya gitu. Jadi jika tidak, kita bisa membuat terlebih dahulu. Nah, di sini langsung ke step 1. Login ke GitHub dan membuat repository yang baru. Kita coba login ke GitHub-nya. Di sini saya menggunakan si Chromium yang ada. Kita masuk ke github.com. Nah, di sini saya sudah login ya. Sudah login ke akun milik saya. Lalu setelah login, kita pilih new repository atau klik si icon plus ini, lalu pilih new repository. Kita akan membuat repository menggunakan informasi berikut. Nama repositorinya ini sample app. Ini sebelumnya saya sudah pernah mencoba membuatnya ya. Jadi kita bedakan saja, tambahkan S, lalu deskripsinya yang ini, dan tipe ininya private. Lalu kita pilih create repository. Nah, di sini kita buka terminal dengan VS Code di si virtual mesinnya. Kita buka si terminalnya dulu. Di sini kita gunakan ini perintah ini, dimana perintah ini kita ganti si sampel usernya menggunakan username dari GitHub kita. Buka di tab baru. Nah, ini username-nya. Kita kopikan. Nah, sudah. Lalu kita enter. Lalu perintah selanjutnya untuk si email git-nya ya. Kita pastekan lagi si perintahnya, kita ganti menggunakan email yang terhubung dengan akun GitHub kita. Lalu enter. Lalu kita akan masuk ke directory ini, lab devnet source Jenkins sample app, menggunakan perintah ini. Kita sudah masuk ke direktorinya, lalu gunakan perintah git init. Nah, jadi kan saya sebelumnya sudah pernah mencoba. Jadi tampilannya ini reinitialize. Jika belum pernah mencoba sama sekali, ini outputnya akan seperti ini.
Lalu lanjut ke step 4. Jadi kita akan menggunakan perintah git remote add untuk menambahkan git URL dengan remote alias origin ya. Kita masukkan saja perintahnya. Ini git remote add origin. Kita pastikan, lalu kita tambahkan ya si URL dari repository kita. Nah, yang ini kita kopikan saja, lalu pastikan lagi di sini, lalu kita enter, lalu masuk ke step 5. Gunakan stage, commit, dan push si file sample app ke git repository. Kita gunakan perintah git add tanda bintang ya, tak asterisk. Udah, lalu kita gunakan perintah git status. Nah, ini juga kan ini untuk melihat gitu ya. Jadi karena saya sudah pernah melakukan, jadi outputnya seperti ini, dan jika belum pernah akan ini keluar outputnya ini. Lalu selanjutnya kita gunakan git commit, perintah git commit untuk melakukan commit si file stage-nya dan memulai tracking perubahan gitu, melacak perubahan yang ada gitu. Kita gunakan ini perintah ini git commit -m, pastikan ditambah ini sample app file. Kita pastikan sudah, kita enter. Ini juga ya sama seperti tadi, jadi tidak ada perubahan. Nah, selanjutnya kita menggunakan perintah git push untuk melakukan push terhadap file lokal sample app ke GitHub repository. Gunakan perintah ini GitHub push origin master. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan username dan juga passwordnya, dan password dari GitHub kita. Nah, di sini ada kesalahan username atau passwordnya. Kita coba lagi biar lebih ini, gunakan kopian dari sini. Artinya tadi ada sedikit kesalahan. Lalu passwordnya nah sudah. Lalu di sini ada catatan. Jadi intinya jika kita melakukan kesalahan gitu, error atau apa, kita bisa kembali lagi ke step 2 dengan menggunakan perintah si ini git remote rm origin. Jadi setelah kita masukkan perintah ini, kita harus mengulangi lagi dari langkah kedua. Nah, ini. Lalu kita lanjut ke part 3, modify sample app dan push change ke Sigit. Jadi di part 4 kita akan menginstal Jenkins Docker image yang akan menggunakan port 8080. Langsung saja ke step 1. Buka si file ininya, sample app file. Kita gunakan si VS Code. Kita buka si foldernya ya. Di sini ke Jenkins, lalu sample app. Oke. Nah, kita sudah ada di folder sample app-nya. Di directory ini ada
file, buka keduanya, si file sampel app sama file sampel app.sh. Ini kita buka ini juga sampel app.sh, lalu kita edit si file sampel app nya, sampel app.py. Kita ubah si portnya jadi 5050. Nah, si port ininya ya jadi 5050. Sudah. Lalu di sampel app.sh ubah portnya juga ya. Nah, ini 8080 juga, ini expose jadi 5050, ini juga 5050. Jika sebelumnya si filenya belum ada, tinggal kopikan saja semua perintah yang ada di sini ya, karena sudah sama ya. Lalu kita bangun dan verifikasi si sampel F nya, masukkan perintah bash untuk membangun si aplikasi menggunakan port 51. Kita coba masukkan si perintahnya, praktekkan di terminalnya. Sudah. Lalu buka browser, dan masuk ke localhost 50. Nah, sudah ya, outputnya sudah keluar. Jadi untuk mematikan servernya, kita klik Ctrl C, kembali ke terminal, klik Ctrl C. Coba lagi. Ini sepertinya ini si servernya berjalan di background ya, di latar belakang. Jadi push perubahan ke GitHub. Sekarang kita sudah siap untuk melakukan push terhadap perubahan ke si GitHub repository menggunakan perintah ini, git add bintang, lalu git status. Sudah ya, ada ini perubahannya, modified, mana tadi kita merubah file f.sh dan juga py nya, lalu ada juga file baru. Lalu masukkan perintah ini, git commit change port from 80 to 50 titik. Sudah. Lalu git push origin master, origin GitHub. Kita masukkan lagi.
sekian dulu, kita coba lagi. Ini agak sulit ya, kita coba di terminal saja. Pastikan sih lokasinya benar. Masukkan username-nya. Nah, supaya tidak ada kesalahan, karena ini agak sulitnya ada simbol unik gitu. Masukkan lagi passwordnya. Sudah. Lalu kita bisa memverifikasinya gitu. Jika si GitHub repository kita sudah update dengan masuk ke yang tadi. Nah, ini kita coba refresh. Nah, ini ya, sudah ada si repositorinya. Lalu lanjut ke part 4, kita akan mendownload dan menjalankan Jenkins Docker Image. Jadi kita akan mendownload si Jenkins-nya. Jadi kita akan mulai instance dari image dan melakukan verifikasi terhadap si Jenkins servernya gitu, apakah sudah berjalan atau belum. Lalu step pertama akan melakukan download Jenkins Docker image-nya. Kita bisa melakukan downloadnya menggunakan perintah ini. Nah, jadi di sini kita mendownload si Jenkins-nya. Karena akan agak lama sepertinya, jadi kita coba pause dulu. Ya baik, jadi di sini si si downloadnya tidak beres-beres ya, kurang lebih ini udah setengah jam tapi masih seperti ini. Jadi kita coba lanjut dulu ke step yang selanjutnya ya. Jadi step kedua kita akan jalankan si Jenkins Docker containernya ya, menggunakan perintah ini. Jadi ini tuh satu baris gitu. Di sini disarankan kita pakai text editor dulu. Contohnya kita coba Notepad saja ya. Kita jadikan satu baris. Sudah, lalu kita ini sudah ya, kita kopikan, lalu kita buka terminal baru, masuk lagi ke directory ini ya. Nah, kita coba kopikan di sini apakah bisa atau tidak. Kita coba jalankan. Jadi sepertinya tidak bisa ya, karena si downloadnya belum selesai juga. Jadi agak bingung juga ya. Mungkin kita coba tunggu lagi lebih lama ya, karena kita juga tidak bisa lanjut kalau si Jenkins-nya belum terinstall. Baik, di sini sudah
selesai downloadnya, sepertinya tadi error atau entah apa, jadi saya coba untuk mengulangi si perintah ini ya. Lanjut saja ke perintah yang tadi ini, kita kopikan lagi, lalu pastikan dan coba kita jalankan. Jadi di sini ada penjelasannya, beberapa opsi yang digunakan di si perintah dockeran ini. Ada beberapa seperti ini ya. RM option untuk otomatis menghapus si docker container saat kita berhenti menjalankannya. Lalu dash U, ini jika kita ingin si docker container berjalan sebagai root. Jadi semua perintah docker yang dimasukkan di dalam si Jenkins server itu diizinkan ya, jadi bisa dijalankan ya. Lalu ada dashp. Jadi si dashp ini tuh opsi untuk port secara spesifik gitu, dimana si Jenkins server ini dijalankan secara lokal. Dan yang terakhir ada dashp, dimana si dashp ini tuh secara spesifik gitu, dimana si data Jenkins-nya akan disimpan atau jalankan. Nah, di sini ada verifikasi bahwa si servernya itu berjalan. Copy si Jenkins server sekarang sudah berjalan, lalu copy si admin password yang ditampilkan di output seperti yang di sini ya, contohnya yang ditampilkan di sini. Jangan masukkan perintah lain di server Windows. Jika kita tidak sengaja menghentikan si Jenkins server, kita akan melakukan kembali memasukkan ulang si perintah dockeran dari step 2 di atas. Jadi setelah initial install, si admin password yang ditampilkan ya di sini. Tapi ini sudah berjalan atau belum ya? Oh, ini nih. Nah, ini passwordnya yang ini. Lalu Jenkins is ya sudah berjalan ya si Jenkinsnya. Jadi jika kita kehilangan password atau tidak muncul seperti ditunjukkan di atas, kita harus merestart si Jenkins servernya. Kita jadi kita membuat si terminal baru gitu, buka terminal baru di VS Code dan masukkan si perintah ini. Jadi kita tidak akan menghentikan si Jenkins servernya ya. Kita coba kopikan saja, kopikan dulu biar aman gitu. Di bawahnya saja di sini. Lalu kita lanjut ke step 4 ya. Investigate the level of abstraction currently running on your computer. Jadi jadi di sini tuh bahwa si ASCII diagram yang ditunjukkan itu cukup kompleks ya. Jadi tidak akan dibahas sekarang. Jadi lanjut ke part 5, konfigurasi si Jenkins-nya. Jadi kita akan menyelesaikan konfigurasi dari si Jenkins server. Kita buka si web browser, kita buka saja tab baru di sini saja ya. Di sini 8080 slash, lalu tambah si slash and login. Tambah si ini password yang tadi kita kopikan ya. Nah, di sini kita login ke Jenkins-nya. Jadi di sini
disarankan install si plugin Jenkins yang direkomendasikan ya. Klik install suggest plugin, wait for begin. Tapi di sini membutuhkan password. Passwordnya yang tadi ya, yang kita kopikan tadi. Coba kopinya error, tapi ya salahnya di, kita back dulu. Sepertinya ada salah. Kita coba saja perintah yang tadi, takutnya kan si passwordnya beda. Masuk dulu ke cd labs .net source Jenkins sample app. Kita kopikan perintah yang tadi. Bentar. Ini kurang ini ya, si docker exec nya. Jadi kita ulangi lagi, masukkan dulu si perintah ini. Barulah kita gunakan perintah si cat nya ya, orang D. Ini passwordnya sudah sama ya seperti yang tadi. Kita coba copy, sama ya, lalu exit saja. Sudah, lalu kita tadi ke close ya. Kita coba lagi, masuk ke cd ini ya. Ini si ID nya ya, container ID yang ini. Kita copy lagi, ini yang tadi passwordnya. Titik password, kita exit saja karena tadi kita sudah mengkopikan si passwordnya. Ini di close, lalu tapi di sini ini kayaknya ada salahnya, salah copy. Coba kopikan lagi. http error. Kita coba localhost-nya aja ya. Ini benar ya, localhost dulu. Jadi install yang recommended Jenkins plugin, install suggest plugin ini, lalu jadi di sini loading dulu ya. Jadi tunggu sampai si Jenkins selesai di download dan install si pluginnya. Di terminal kita bisa lihat pesan ya, log pesannya dari proses instalasinya. Pastikan kita tidak meng-close si terminal ini. Kita bisa buka si terminal Windows baru untuk mengakses si command line. Jadi setelah ini tuh step 3 skip, membuat administrator. Jadi
Kita coba ini dulu ya. Tunggu dulu, kayaknya agak cukup lama, jadi pause dulu sebentar ya sambil menunggu. Baik, ini kita lanjut lagi ya. Jadi setelah instalasi selesai, kita akan melihat ini nih, form ini ya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya. Setelah instalasi selesai, jadi di sini kita akan dipresentasikan dengan si create first admin user form ini ya. Jadi untuk sekarang di step 3 kita akan mengklik ini skip. Jadi skip untuk membuat admin baru. Skip, lalu di step keempat di instance configuration window, jangan mengubah apapun, klik save dan finish. Lalu step kelima, start using Jenkins. Jadi klik yang ini, lalu kita akan mendapatkan pesan selamat datang ke Jenkins. Lalu lanjut ke part 6, menggunakan Jenkins untuk menjalankan build your app. Jadi fundamental unit Jenkins adalah pekerjaan yang biasa dikenal sebagai project. Jadi kita bisa membuat pekerjaan yang berbagai macam tugas gitu, termasuk ini ada retrieve code from source code management repository as GitHub, seperti GitHub ya. Kita membangun aplikasi menggunakan script atau build tool package sebuah aplikasi dan dijalankan di server. Jadi di part ini kita akan membuat simple Jenkins job that retrieve yang versi akhir gitu dari si sample app dari GitHub dan menjalankan si build script di Jenkins. Lalu kita akan melakukan test your app pada part 7 dan menambahkan itu ke development pipeline atau part 8. Langsung saja ke step 1, kita create new job ya. Create new job. Nah, ini klik create new job di bawah welcome Jenkins. Di sini kita klik. Nah, lalu di enter an item name field kita isikan build add job. Kita isikan ini, lalu klik freestyle project sebagai job tipenya, lalu SCM abbreviation stand untuk software configuration management, dimana si klasifikasi dari software itu responsible untuk di tracking dan dikontrol dikontrol si perubahannya gitu melalui software. Lalu scroll ke bawah dan klik OK. Lalu step 2, konfigurasi si Jenkins build app jobnya. Jadi kita akan mengkonfigurasi window di mana kita bisa memasukkan detail tentang pekerjaan kita gitu di tab across the top. Jadi si tab ini sebuah shortcut ya. Klik through the tab. Jadi klik si tabnya untuk melakukan explore opsi yang dimana kita melakukan konfigurasi untuk simple job. Kita hanya butuh menambahkan beberapa konfigurasi detail. Klik general tab ini, lalu tambahkan deskripsi untuk pekerjaan kita ya, jobnya. Contohnya ini my first Jenkins jobs, di sini sepertinya di description. Pastikan. Lalu
klik source code management di sini. Sebenarnya di sini source code management, lalu pilih git radio button. Yang ini pilih git. Lalu di repository URL kita tambahkan GitHub repository link. Nah ini ya, berarti yang tadi ya, sample app ini. Di mana ya repository sample app? Kita kopikan saja ininya ya, copy, lalu kita output yang tadi. Nah ini, lalu tambahkan https GitHub. Oh sudah ya, cuma si belakangnya ditambahkan .git. Nah sudah, lalu klik si credential, klik add, lalu pilih Jenkins, lalu di add credential ini isi dengan GitHub username dan password, lalu klik add GitHub username. Nah isikan ininya, lalu passwordnya juga. Lalu klik add langsung ya. Never. Tapi di sininya ini ya. Bentar, kita coba lihat dulu. Contoh di sisi ini. Oh yang ini ya, sample apps. Kita coba ulang ya. Ininya pastikan, lalu Jenkins, masukkan username, kita copy lagi, takutnya ada salah karakter ya. Copy, pastikan, lalu passwordnya. Lalu kita coba add lagi. Ini sepertinya ada error ya untuk menjamukan ke repository ya. Di credential dialog box. Oh benar, jadi ini bukan salah ya, jadi kita memang akan mendapatkan pesan error gitu, dimana si connection has failed ini karena kita belum memilih si credentialnya. Jadi ini Sinon, oh ini kita pilih sudah. Lalu setelah kita menambahkan URL yang benar dan credentialnya, si Jenkins test akses melakukan tes si Jenkinsnya ya untuk akses repository. Kita seharusnya tidak mendapatkan error message. Jika kita mendapatkannya, verifikasi bahwa si URL credential, cek si URL dan credentialnya. Kita harus menambahkan lagi si credential tadi ya. Di sini masuk ke build tab. Di sini di build tab ada execute cell. Ini execute cell. Lalu diisi komennya, masukkan perintah ini. Sudah. Lalu klik save button. Lalu kembali ke dashboard si Jenkinsnya ini. Sudah ya. Jadi kita lanjut ke step 3. Memiliki
Jenkins build the app. Di sisi kiri klik build now. Sebelah mana ya? Oh, ini build now. Ini build now. Lalu si Jenkins akan mendownload si repository kita, git repository kita, dan mengeksekut si perintah tadi ya, yang base ini. Nah, ini sudah ada. Langsung lanjut step 4 di build history. Kayaknya yang ini ya, satu ya. Oh ya, ini build history. Ada ini satu. Kita klik dulu ya. Multiple time. Lalu ke step 5, lihat console input. Di sebelah kiri ini ada console input. Kita harusnya melihat output yang sama dengan yang di contoh ini ya. Perhatikan message di bottom di bawah. Outputnya si PS ya, Docker PS. Ini sukses. Output dari si Docker PSA itu dari perintah ini sebenarnya, ini output dari perintah ini. Jadi dua Docker container sedang berjalan gitu. Yang satu untuk si port 5050 dan satu lagi untuk port 8080 untuk si Jenkinsnya. Kita coba lihat ke bawah. Di sini ada errornya. Error untuk cloning. Di sini coba kita lihat. Di sini tidak ada notnya ya, jika kita error atau apa. Tapi seharusnya error seperti ini ya. Jadi coba kita lanjut saja dulu part 7-nya menggunakan Jenkins untuk melakukan test build. Jadi di part ini tuh kita akan membuat job kedua yang melakukan tes terhadap si build untuk memastikan berjalan sesuai gitu. Kita harus stop dan menghapus si sample running Docker container. Kita coba buka terminal baru ya, lalu masuk ke directory ini. Sudah, lalu masukkan perintah ini. Sudah, kita coba nah sudah, kita remove si Docker runningnya. Sudah, lalu kita buat job baru untuk mengetes si sample app-nya. Kembali ke si Jenkins web browser, lalu klik Jenkins link di atas di sini pojok kiri, lalu new item, lalu create new job ya. Di enter an item di sini, field ini, masukkan ini test job. Sudah, lalu klik si freestyle ini, lalu oke. Lalu step keduanya configure si Jenkins test job ini. Di description for your job masukkan ini contoh ya, sebagai contoh. Lalu ke source management set sebagai none, lalu klik build trigger, lalu build trigger ini build after project. Nah ini, terus project to watch, isikan nama ini build app job. Sudah,
klik si build tab, klik add build tab ini, lalu execute cell. Lalu di bawah jika perintah jadi jika benar gitu, akan mengembalikan si URL dari perintah ini. Kita coba saja kopikan, tapi kalau tidak salah di sini tuh si perintah curlnya ada masalah ya, tapi coba dulu saja. Klik save, lalu kembali ke dashboard, klik link di sisi kiri. Ini enggak full ya, jadi agak bingung ya si linknya di mana. Ke dashboard link, enggak emang balik lagi ke sini. Ini ke dashboard link, lalu refresh, kita refresh, lalu kita harusnya melihat kedua job di tabel ini. Nah ini tabel. Untuk si build app job, klik build button di kanan ini sebenarnya ya, klik ini, lalu verifikasi si dua job ini tuh sudah selesai gitu. Jika semua berjalan baik, kita bisa melihat si timestamp untuk last sukses kolom update untuk si kedua build job dan test job. Ini artinya kode kita untuk si dua job ini tuh berjalan tanpa error aja. Tapi jika kita bisa verifikasi, jadi kita bisa verifikasi sendiri gitu. Jika si timestampnya not update, pastikan si enable auto refresh itu menyala dengan mengklik si link di pojok kanan ya. Di pojok kanan, klik link test app job di bawah permaling ini gitu. Klik link for your live build dan klik console output. Di mana ya? Sudah. Jadi ini agak bingung juga ya. Oh ini control output. Oh jadi ini gagal ya, harusnya kan last sukses ya yang di sini, tapi kita malah yang last failure. Coba yang ini, build schedule-nya ya. Selesai, kita coba refresh. Ini juga sama build failure. Kita coba lihat si ini console out-nya ya. Nah jadi ini ada file gagal, dimana seharusnya si ini, tapi ini sama ya, cuma errornya saya bingung ada di mana. Oh bener, si filenya ada masalah gitu, jadi tidak bisa connect ya. Jadi lanjut saja ke
part 8. Kita membuat si pipeline di Jenkins. Jadi kita membuat si 2 job tadi, ya langsung saja ke step 1 ya. Klik Jenkins di link di pojok kiri ini, Jenkins, lalu new item, lalu nama itemnya same pipeline, kita kopikan pipeline sebagai job tipenya ini, lalu oke. Lalu konfigurasi si pipeline nya ini ya, klik tab investigate action configuration notice number difference. Ini ada nomor, perbedaan nomor gitu ya kalau di penjelasannya. Perbedaan cara untuk melakukan trigger build-nya gitu, bukan. Lalu untuk si sample pipeline job itu di trigger secara manual di pipeline section. Di sini kita tambahkan script yang di bawah ini ya. Di sini kita pastikan. Lalu ini kurang satu ya, kurang sudah. Lalu ini akan membuat single node yang didistribusikan atau multi node. Jadi multi node yang terdistribusi gitu. Lalu di preparation stage, the simple preparation stage ya. Si sample pipeline pertama akan memastikan bahwa semua instansi sebelumnya di build app docker container itu sudah berhenti dan dihapus. Tapi jika tidak masih ada kontainer yang berjalan, kita harus menggunakan catch error function untuk menangkap setiap error dan mengembalikan nilai sukses. Ini akan memastikan si pipeline berjalan di next stage. Jadi di build stage, simple pipeline akan membuat build app job kita, dan di hasil stage-nya akan membuat si test job kita. Lalu klik save dan kita akan kembali ke Jenkins dashboard, lalu lanjut ke step 3 menjalankan si sample pipeline-nya ya. Jadi di kiri build now, lalu di ini jadi 2 kali ya, kita silang 1. Nah, sudah ya, ini sudah berjalan 1. Tadi karena tadi kita cancel 1 ya. Jadi sudah dijalankan. Lalu verifikasi si sample pipeline output. Klik si permalink tadi, permalink ini ya. Klik si permalink, lalu klik si console output. Console outputnya ada di atau di sini ya. Kita coba refresh lagi. Nah ini. Tadi yang ke 1 gagal, lalu yang kedua sudah selesai. Permalink sih ini ya, console output. Lalu harusnya kita melihat output yang sama seperti ini atau yang bawah ya. Kita coba saja. Oh ya, yang bawah. Nah ini outputnya ya, kurang lebih seperti ini. Start by user admin. Oh jadi untuk yang saya coba ini masih error ya. Jadi bukan. Kita coba ke yang ke 1 coba ya. Apakah sama error atau tidak? Tapi kan yang komplit yang ini ya. Yang benar emang error kayaknya ya.
ya error. Nah jadi mungkin untuk lab kali ini ya, jadi seharusnya sukses gitu ya si output yang akhir tadi tuh. Dan untuk lab kali ini mungkin segini saja, mohon maaf jika banyak kesalahan juga salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.